3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat ngopi, dimanapun sahabat ngopi berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Baik sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga hati. Sebelum menyimak podcast kami, jangan lupa ya untuk like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Alright, selamat menyaksikan. Eits, jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi, kembali lagi di podcast kali ini dari Bidang Hikmah akan membahas tentang politik dalam berorganisasi. Nah, untuk itu kita sapa dulu nih untuk narasumbernya kepada Mas Aziz dan Safril. Untuk yang pertama barangkali Mas Aziz mau menyapa dulu sahabat ngopi. Oke, saya ucapkan selamat sore ya karena podcastnya pada sore hari. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Abid Aziz. Saya selaku Ketua Bidang Hikmah. Dan insya Allah nanti jadi narasumber pada podcast pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya Safril barangkali mau memperkenalkan diri. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Safril Umar Asidiki. Teman-teman biasanya memanggil dengan sebutan Aril. Saya di sini selaku anggota dari Bidang Hikmah IMM Besaban. Terima kasih. Ya, salam kenal ya. Sahabat ngopi, pada kali ini kita akan berbicara mengenai politik dalam berorganisasi. Nah, tentunya kita semua tidak asing dengan adanya nama politik. Nah, untuk kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai politik itu seperti apa sih? Yang pertama barangkali dari Safril dulu mau memberikan tanggapan mengenai politik itu seperti apa sih? Oke. Teman-teman, sebelumnya saya adalah bukan seorang mahasiswa dari jurusan politik yang sangat paham tentang politik, sehingga mungkin wawasan saya tentang politik itu hanya sebatas tahu dan mengerti saja, dan belum begitu luas. Menurut saya, politik itu sendiri adalah ilmu tentang penyelenggaraan suatu negara atau organisasi. Dan pada prakteknya bisa sebut bahwa politik itu sendiri adalah seni untuk menyelenggarakan sebuah negara. Seperti itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Itu dari tanggapan dari Mas Safril nih. Terus untuk yang selanjutnya dari Mas Aziz, barangkali mau memberikan tanggapan mengenai politik itu seperti apa sih? Oke, terima kasih moderator. Politik ya, mungkin dari seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ariel tadi juga sama. Saya juga bukan dari jurusan ilmu politik, jadi kurang seberapa paham tentang politik. Jadi di sini saya cuma ingin memaparkan apa yang saya pahami tentang politik. Mungkin dari teman-teman di luar sana juga udah paham politik itu secara teoritis mungkin udah paham. Jadi di sini saya mengambil dari menurut para ahli. Jadi di sini saya akan mengutip dari Aristoteles. Dia mengatakan kalau politik itu berasal dari kata polis yang berarti kota atau perkumpulan. Politik menurutnya hanya sebatas perkumpulan semata, akan tetapi memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya sebatas dirinya sendiri, akan tetapi kepentingan umum juga termasuk dalam tujuan politik itu sendiri. Jadi dapat dikatakan kalau politik itu sebenarnya adalah cara kita atau sebuah upaya kita untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan, yaitu salah satunya dalam organisasi itu ada yang namanya kepentingan politik seperti itu. Jadi tujuan bersama, bukan semata-mata tujuan pribadi, meskipun kepentingan politik itu juga ada yang juga kepentingan pribadi seperti itu. Tapi alangkah baiknya kepentingan politik itu adalah kepentingan bersama seperti itu. Terima kasih.
Nah, terima kasih untuk kedua narasumber. Jadi politik itu untuk mencapai tujuan bersama ya. Intinya seperti itu. Nah, dalam politik itu tentu kita tidak asing mendengar, bahkan sampai detik ini bahkan kita sering dalam berpolitik seperti itu. Untuk itu, kira-kira pentingkah politik dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan politik di organisasi? Untuk kali ini, barangkali Mas Aziz mau memberikan tanggapan, seberapa pentingkah politik dalam kehidupan dan dalam berorganisasi? Monggo, Mas. Oke, kita ini aja ya ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ya nggak usah terlalu gugup. Jadi pentingkah politik dalam kehidupan sehari-hari ya? Oke, di sini saya fokusnya ke tema aja yaitu politik dalam berorganisasi. Jadi di sini saya akan memfokuskan ke pentingnya politik itu dalam organisasi. Jadi gimana ya? Politik organisasi sendiri kan sebuah wadah yang dimana di sana ada sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi menurut saya sendiri politik itu sangat penting dari bagaimana kita nanti memanajeral organisasi itu sendiri. Jadi kita butuh yang namanya politik seperti itu. Seperti misalkan nanti kita gimana caranya berkoalisi dan lain-lain sebagainya. Itu tidak lepas dengan yang namanya kepentingan politik dalam sebuah organisasi. Oke, seperti itu sih. Terima kasih Mas Aziz. Untuk yang selanjutnya, barangkali ada tanggapan dari Safril nih mengenai politik dalam kehidupan dan dalam organisasi. Ya, menurut saya pribadi, saya sepakat dengan paparan dari Mas Aziz tentang politik dalam kehidupan organisasi adalah sangat penting dan riskan. Karena apa? Dalam sebuah organisasi, sudah kita ketahui bersama bahwa organisasi adalah perkumpulan dari banyak-banyak orang yang punya tujuan bersama. Dan bukan hanya itu, kebanyakan organisasi bukan hanya mengatur dalam ruang lingkup organisasi, di dalam organisasi itu saja, namun juga seringkali melibatkan organisasi-organisasi lain untuk suatu kepentingan bersama seperti itu. Sehingga dapat kita pahami bahwa politik menurut saya pribadi ya sangat penting di dalam organisasi untuk menyelenggarakan sebuah organisasi itu sendiri dan untuk berkomunikasi dan menerangkan tentang tujuan-tujuan bersama kita kepada organisasi-organisasi yang mungkin pada suatu waktu bersinggungan dengan kita atau memiliki hubungan dengan organisasi yang ada kita di dalamnya. Seperti itu, Mbak. Singkat saja saya. Ya, terima kasih. Intinya itu politik itu penting ya, karena ini kan menyangkut tujuan bersama seperti itu. Nah, kadang di masyarakat kita juga banyak menemui ada stigma-stigma muncul di masyarakat yang bilang itu kalau politik itu kotor, dalam tanda kutip alergi terhadap politik seperti itu. Nah, dari beberapa stigma tersebut kan menurut dari narasumber sendiri, dari stigma tersebut, gimana sih cara mengubah stigma di masyarakat, stigma buruk tanda kutip, agar masyarakat itu tidak menganggap politik itu kotor, politik itu tidak jujur, seperti itu. Mungkin yang pertama dari Mas Safril dulu deh. Enggak, Mas Safril. Oke, bagaimana merubah stigma masyarakat atau teman-teman kita bahwa politik itu kotor, seperti itu ya, Mbak? Iya. Oke, seperti pada salah satu lagunya Iwan Fals bahwa beliau mempertanyakan bahwa apakah selamanya politik itu kejam, apakah selamanya harus kita tinggalkan, seperti itu. Saya mengacu pada realita bahwa kebanyakan di era sekarang itu yang masyarakat lihat ya sebuah praktek politik yang dalam tanda kutip kotor seperti itu. Di dalam berita atau sosial media kerap sekali kita membaca atau sekedar melihat sebuah konten-konten yang memperlihatkan bahwa praktek politik di wilayah kita itu sangat-sangat kurang baik seperti itu. Adanya jual beli jabatan, korupsi, money politik dan lain sebagainya itu sudah
bulat kalau dalam bahasa Jawanya. Sehingga apa di dalam pandangan masyarakat ya itu yang muncul bahwa politik itu kotor, politik itu kejam dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara merubah stigma teman-teman atau masyarakat bahwa politik itu kotor? Ya bisa kita mulai dalam diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Saya mengutip sebuah gagasan bahwa eksistensi itu mendahului esensi. Sehingga kita tidak mungkin berkata atau membicarakan bahwa politik itu tidak selamanya kejam, politik itu bisa berujung kebaikan. Namun pada prakteknya politik itu ya kotor seperti itu. Eksistensinya kotor, sehingga langkah pertama yang kita ambil yaitu dalam praktik politik berorganisasi kita, di mungkin ya dalam lingkup kecil. Mungkin kalau dalam hal ini kita kan di dalam IMM ya, di komisariat atau setingkat di atasnya, setingkat lagi, kita bisa perlahan-lahan menerapkan politik yang baik atau yang dianggap tidak buruk, seperti politik nilai, bahwa kita contohnya kasusnya seperti ini. Kita membawa sebuah, dalam pesta politik kita membawa calon, kemudian ya jangan kita praktekkan dengan politik yang kotor atau sistem jual beli jabatan misalnya. Aku menawarkan ini, kalau kamu memilih ini, saya akan memberi kamu jabatan ini. Nah, itu yang menyebabkan pandangan di masyarakat bahwa politik itu seperti itu. Dan kita bisa menerapkan sebuah politik nilai atau politik yang menjual sebuah gagasan, visi dan misi dari sebuah calon itu sendiri, sehingga cara meyakinkannya bukan dengan posisi yang baik pada calon-calon koalisi kita misalnya, tapi kita menawarkan nilai apa yang akan diusung dengan jadinya calon yang kita bawa dalam sebuah pesta politik. Mungkin lengkapnya bisa dipaparkan secara lengkap oleh rekan kita Mas Ajis, seperti itu Mbak. Oke. Ya, terima kasih untuk yang pertama ini. Nah, untuk selanjutnya barangkali dari Mas Aziz mau berpendapat agar stigma yang muncul di masyarakat tentang politik itu kotor, itu tidak etis, politik itu tidak jujur, itu seperti apa? Monggo Mas Aziz. Oke, ini ya stigma, gimana masyarakat itu mengubah stigma kalau politik itu jelek dan lain-lain sebagainya. Berangkat dari pemikiran yang terjadi di realitas sosial masyarakat yang beranggapan kalau politik itu kotor, tidak lepas dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh birokrasi kita yang gimana mempertontonkan praktik-praktik politik yang jelek seperti itu, sehingga muncul stigma di kalangan masyarakat kalau politik itu kotor dan lain-lain sebagainya. Terus gimana sih caranya kita mengubah stigma agar masyarakat beranggapan kalau politik itu tidak melulu kotor dan lain-lain sebagainya. Oke. Kita kan katanya kan mahasiswa kan itu agent of change, kontrol sosial gitu. Jadi bagaimana berangkat dari kita sendiri sebagai mahasiswa seharusnya bisa mempertontonkan di kalangan masyarakat atau orang-orang terdekat kita, atau menjelaskanlah kalau esensi dari politik itu sendiri tidak seperti itu. Cuma politik itu sendiri kan jelek ketika dalam praktiknya itu jelek gitu. Jadi kalau politik itu praktiknya baik, maka politik itu juga baik. Seperti yang disampaikan saya tadi, menurut Aristoteles, itu kan politik itu sendiri kan sebenarnya untuk kemaslahatan bersama gitu. Nah, tapi apa yang kita lihat di zaman sekarang, politik itu seolah-olah menjadi di masyarakat itu menjadi kotor gitu, karena tidak lepas dari faktor-faktor yang dipertontonkan oleh birokrasi kita, khususnya di kalangan pemerintahan yang setiap ini dibuktikan dengan tingkat pemilihan kemarin, tingkat orang yang tidak percaya kepada pemerintah itu semakin tinggi, dan orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan itu terbilang lumayan banyak. Nah itu menjadi bukti nyata kalau
stigma masyarakat itu kepada politik masih kotor dan lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa khususnya ketika terjun ke masyarakat itu bisa menjadi suri tauladan lah kan. Ya meskipun kita bukan suri tauladan, tapi bagaimana kita bisa mempertontonkan ke masyarakat khususnya kepada orang-orang terdekat kita kalau politik kita lo nggak seperti ini gitu. Nah terus yang kedua, kenapa politik itu kotor? Nah itu sering timbul di masyarakat perspektif yang mengatakan kalau politik dan kekuasaan itu sama gitu. Padahal politik dan kekuasaan itu sebenarnya berbeda, cuma ada kaitannya. Kenapa? Ketika politik dan kekuasaan itu disamakan, maka itu yang terjadi yaitu tadi akan menghalalkan segala cara gitu untuk bagaimana tujuan politiknya itu tercapai, meskipun yang dilakukan itu caranya salah. Padahal ya emang kita untuk mendapat sebuah kekuasaan itu butuh yang namanya politik, tapi jangan kita menyamaratakan politik dan kekuasaan seperti itu. Mungkin itu sih ya teman-teman. Jadi ini kita bagaimana ketika terjun ke masyarakat ataupun kita kan kader di IMM. Jadi bagaimana kita bisa berdakwah lewat secara langsung, apalagi sekarang kan udah zamannya ini, zaman media sosial ya. Jadi memperbanyak tulisan-tulisan dan lain-lain sebagainya sebagai ladang dakwah kita bahwa politik itu tidak selamanya kotor seperti itu. Itu sih. Ya, terima kasih. Kalau saya boleh berpendapat, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Ariel dan Mas Aziz, bahwasanya politik itu tergantung dari orangnya, itu tergantung dari birokrasi yang membawa politik tersebut. Sepakat juga tadi kita menawarkan nilai, bukan sekedar ambisi kita seperti itu. Lalu juga tadi ada menjadi suri tauladan, terus mampu membedakan antara politik dan kekuasaan itu sebenarnya beda. Jangan sampai karena kekuasaan kita membuat stigma politik, membuat politik itu tercampur aduk, sehingga banyak stigma yang muncul bahwasanya politik itu tidak baik dan lain sebagainya. Kita jadi agen of change, agen suri tauladan. Nah, untuk yang selanjutnya membahas mengenai kiat-kiat nih. Kalau kita mau terjun semisal ke dunia politik, sebenarnya dasar atau kiat-kiat apa saja sih yang kita ketahui untuk terjun di politik seperti itu. Untuk kali ini yang pertama barangkali dari Mas Aziz mau berpendapat. Untuk ini ya terjun ke politik ya, dunia politik. Nah, kalau kita berbicara politik kan berarti bicara secara universal karena saya kan bidangnya bukan di politik seperti itu. Dalam artian bukan politik secara langsung gitu. Jadi mungkin dari saya ya langkah-langkah untuk bagaimana kita terjun ke politik yang mungkin pertama punya wawasan yang luas gitu. Biar kenapa harus mempunyai wawasan yang luas, karena ketika kita terjun ke masyarakat tidak mempunyai terjun ke dunia politik tapi tidak mempunyai wawasan yang luas, ya maka karena fenomena di kalangan politisi itu kan semuanya orang-orang cerdas seperti itu. Nah terus yang kedua mental menurut saya. Jadi kalau kita tidak kuat mental, ya saya sarankan jangan terjun ke dunia politik, karena ketika kita terjun ke dunia politik itu ibaratnya masuk ke kandang singa seperti itu, karena di sana kita bertemu dengan orang-orang ataupun ratusan orang yang punya kepentingan masing-masing. Jadi mental dipersiapkan juga gitu. Nah terus yang kedua mungkin tujuan kita untuk tujuan ke politik itu mungkin diperbaiki lagi. Jangan kita terjun ke politik didasari dengan kepentingan pribadi gitu, bukan malah kepentingan kemaslahatan umat gitu. Jadi dari segi niat dan lain-lain sebagainya itu diperbaiki terlebih dahulu. Kenapa? Takutnya nanti ketika kita terjun ke politik
mentalnya nggak cukup, wawasannya nggak luas, terus niatnya udah kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Nah, takutnya nanti nyampe ke kandang singa itu ya ikut jadi singa gitu, bukan malah untuk kemaslahatan umat seperti itu. Jadi apa ya, itu tadi mungkin salah satu bagaimana kita mempersiapkan untuk terjun ke dunia politik. Yang paling penting itu niat dan wawasan yang luas seperti itu. Niat diperbaiki. Ya mungkin dari Bung Aril juga nanti ada tips biar teman-teman yang ini yang mau terjun ke dunia politik itu juga benar-benar matang gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma terjun ke ini, di dalam organisasi juga kita harus dipersiapkan. Kenapa? Karena dalam organisasi kan ada yang namanya siapa yang mau jadi ketum, siapa yang mau jadi sekretaris umum dan lain sebagainya. Itu butuh yang namanya politik seperti itu. Tapi dalam artian politik kepentingan bersama, bukan kepentingan kepentingan pribadi seperti yang kita ketahui fenomena sekarang, yang kemarin lagi hangat-hangatnya yang dipertontonkan oleh kalangan-kalangan birokrasi, bahkan dilakukan oleh kalangan-kalangan intelektual, yaitu mahasiswa sendiri yang kemarin Demokrat, KLB dan sebagainya, terus disusul oleh BEM Nusantara yang juga KLB, dan yang selanjutnya disusul oleh BEM SI itu juga KLB seperti itu. Dan itu menurut saya udah mencederai label kita sebagai mahasiswa atau kaum intelektual yang tidak mempertontonkan politik itu sebenarnya bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan bersama seperti itu. Jadi jangan sampailah kita sebagai mahasiswa malah mempertontonkan, apalagi setingkat BMSI. Saya bukan nanti takutnya dilihat oleh teman-teman BMSI dan BEMNUS, tapi ini bukan kritik sih, tapi sebuah pandangan saya gitu. Takutnya nanti ini diupload tapi terus dilihat sama anak-anak BEMNUS atau BMSI, jadi saya ini diserang nanti. Tidak, tapi ini pandangan saya terkait perpolitikan yang terjadi di kalangan mahasiswa itu di akhir-akhir ini malah menciderai demokrasi itu sendiri dalam forum-forum besar mahasiswa. Jadi bagaimana seharusnya kita sebagai mahasiswa, apalagi ini di acara-acara forum-forum besar itu adalah momentum bagaimana kita menunjukkan kalau kita ini kaum intelektual yang bisa menerapkan perpolitikan yang baik. Ya mungkin seperti itu sih. Mungkin nanti ditambahi sama Bung Aril selaku ini yang katanya mau terjun ke ini sebagai GUP. Ya, apalagi sekarang lagi marak-maraknya, panas-panasnya politik, apalagi kalau mendekati pesta politik, panas sekali itu politik. Nah, ya, barangkali benar. Dari Aril mau memberikan pendapatnya, silakan. Oh ya, gini, kalau menambah sedikit saja dari Bung Ajis tentang apabila kita mau terjun pada dunia. Yang pertama mungkin menurut saya kan mau terjun, jadi kan butuh ilmu. Ilmunya apa ya? Ilmu tentang politik. Dan pada saat start kita mau mempelajari seluk-beluk tentang politik atau dasar-dasar politik untuk terjun di dalamnya. Kuncinya adalah jangan menjudge bahwa ilmu politik itu, dunia politik itu adalah kotor, kejam, ditinggalkan. Saya membuat bahasanya analoginya, kalau kita sudah di pikiran kita bahwa matematika itu adalah ilmu yang sulit, matematika itu adalah ilmu yang gini. Saat kita mempelajarinya ya sulit gitu. Tapi saja mempelajari ilmu politik untuk terjun di dalamnya, ya kita dulu mengunci pikiran kita, politik itu core, dan ilmunya juga core. Seperti itu. Sudah disinggung oleh Mas Adi juga bahwa apabila kita sebagai kaum intelektual mempraktekkan politik yang kotor dan lain sebagainya, maka
bagaimana yang sudah mempunyai kepentingan-kepentingan besar tentunya di dalam birokrasi negara dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin seperti itu saja Mbak, singkat saja. Nah, terima kasih. Intinya niat yang baik dan kita harus punya ilmunya ya. Barangkali ada tambahan dari Mas Aziz ataupun dari Safril. Ada tambahan mengenai politik? Kembali. Gimana Bung Aril, mungkin ada tambahan? Nanti bisa saya sambung langsung. Atau mungkin dari moderator ada ini sedikit kita kan lebih ke diskusi aja gitu, biar nanti diskusinya mengalir. Oke. Ya, ini kalau sedikit tambahan dari saya. Kan ada beberapa anak-anak orang itu berpandangan kalau organisasi itu nggak boleh dicampur aduk dengan politik dan lain-lain sebagainya gitu. Dalam artian misalkan Muhammadiyah sendiri kan sudah mengatakan kalau bukan organisasi politik gitu. Jadi dalam artian kita tidak berpolitik secara langsung gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita ini mempraktikkan politik dalam sebuah organisasi, tapi kita tidak langsung politik secara istilahnya tidak terjun langsung gitu. Jadi tapi kita masih mempraktikkan dalam sebuah organisasi kita sendiri. Jadi jika kita mengatakan kalau politik dan organisasi itu jangan dicampur adukkan. Mungkin lebih tepatnya sebuah organisasi itu janganlah berpolitik langsung seperti itu. Jadi istilahnya itu kita tetap butuh politik dalam sebuah organisasi. Seperti yang disampaikan saya tadi di awal, bagaimana kita nanti memanajeral organisasi, bagaimana kita mengadvokasi teman-teman dalam organisasi, itu sebenarnya butuh yang namanya politik. Mulai dari kita buat ada ADRT dan lain-lain sebagainya, itu kan harus ada dibuat oleh kebijakan-kebijakan kita yang punya kepentingan dalam sebuah organisasi seperti itu. Jadi ini kata mulai dari diri sendiri bahwa menghilangkan stigma-stigma bahwa politik itu kotor. Dan mari kita mempertontonkan atau menjadi suri tauladan lah, baik secara langsung di kehidupan sosial kita ataupun lewat media seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa memilih salah satunya atau bisa mempraktikkan dua-duanya. Nah, karena berhubung sekarang udah zaman ini ya, udah mau ke 5.0 ya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa memaksimalkan atau memanfaatkan adanya media sosial yang sedang gencar-gencarnya gitu. Misalkan mulai menulis dan lain-lain sebagainya. Nah, di samping itu juga jangan kita sebagai kaum intelektual tentunya harus punya wawasan sebagai ciri khas kita sebagai kaum intelektual, biar nanti kesannya kita tidak ikut arus. Jadi misalkan mau berbicara politik dalam organisasi, tapi kata Bung Aril tadi tidak punya ilmu tentang politik itu sendiri gitu. Meskipun kita bukan dari jurusan ilmu politik, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari tentang ilmu politik meskipun kita tidak berpolitik secara langsung. Jadi setidaknya gitu kita pahamlah tentang dunia politik, khususnya politik organisasi, apalagi kita kan di IMM, jadi butuh namanya koalisi nanti, jadi kita harus ada ilmunya. Gimana Bung Aril, tambahan? Oke, tambahan dari saya tadi menyinggung bahwa juga Muhammadiyah organisasi politik, tapi tidak melarang kader-kader untuk berkecimpung dalam politik seperti itu.
mungkin saya lebih luas lagi bahwa dalam Islam sendiri, mana ada yang melarang pengikutnya untuk politik kan? Baik kebanyakan sekarang kan politik itu adalah ilmu yang kotor. Politik itu adalah sesuatu yang bla 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 bla. Sehingga kita umat Islam gini. Nah, akhirnya apa? Yang berkecimpung di dalam politik tersebut adalah orang yang tidak mengerti tentang nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Ya, meskipun mungkin orang itu adalah beragama Islam, tapi tidak mencerminkan asas atau nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Kalau menilik tentang sejarah kebanggaan pada zaman Abbasiyah atau Muawiyah bin Sufyan dan sebagainya, itu kan sudah ada lembaga-lembaga tentang apapun itu, termasuk di dalamnya adalah bidang politik atau siasi. Salah ya, saya bukan orang yang ahli sejarah Islam. Dalam itu mencerminkan bahwa dalam Islam sendiri itu janganlah buta tentang politik. Kalau buta ya apa yang di dalamnya berisi tentang orang-orang politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, meskipun notabene beliau adalah agamanya Islam. Sehingga kita apalagi dalam satu adalah orang Islam, dua adalah orang Muhammadiyah, dan tiga adalah mungkin seorang aktivis. Kalau disebut aktivis, ya janganlah buta tentang ilmu politik, pun sangat tidak berminat untuk terjun secara dalam di dalam dunia politik, minimal adalah tahu sehingga kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ahli dalam bidang politik dan ingin mencapai tujuannya tadi dan mengesampingkan cara-cara yang baik atau menggunakan cara-cara yang kotor. Minimal adalah tahu tentang ilmu politik agar kita tidak dibodohi. Seperti itu, Mbak. Mas. Menarik ya. Terima kasih Mas Aziz dan kalau saya dengar tadi kita harus melek politik itu bukan berarti kita bukan bidangnya, kita tidak tahu mengenai politik. Sebenarnya kita tahu tentang politik, nah biar kita tidak ikut arus, tidak ikut taklid, seperti itu. Untuk yang selanjutnya barangkali ada closing statement nih. Yang pertama dari Mas Afril dulu, barangkali ada closing statement ataupun mengenai politik. Oke. Closing statement dari saya, satu poinnya adalah kembali bahwa saya bukan seorang mahasiswa yang ahli dalam ilmu politik, karena saya juga bukan dari ilmu politik atau yang sebagainya. Saya adalah mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan, seperti itu. Mungkin wawasan saya tentang ilmu politik adalah bilang sangat kurang, sehingga apa yang saya paparkan di belakang adalah murni tentang pandangan saya dan apa yang saya baca selama ini, seperti itu. Apa sudah salah ya mohon. Nah, kita lanjut sahabat ngopi. Tadi udah banyak dipaparkan mengenai politik itu apa, terus kayak kiat-kiatnya juga apa gitu. Barangkali untuk yang terakhir nih, closing statement mengenai politik dalam berorganisasi. Pertama barangkali dari Bung Ariel mau memaparkan closing statement-nya. Dari saya closing statement, sekali lagi saya kasih tahu ya bahwa saya bukan mahasiswa politik atau mahasiswa jurusan ilmu politik, sehingga mungkin wawasan saya tentang ilmu politik juga sangat terbilang kurang dibandingkan dengan teman-teman yang sudah berkecimpung di dalamnya secara utuh, seperti itu. Mungkin closing statement dari saya adalah jangan menjudge bahwa politik itu adalah kotor, namun pelajarilah ilmu-ilmu politik di dalamnya sehingga kamu tidak dibodohi dan tidak membodohkan orang lain dengan ilmu tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya dari Mas Aziz barangkali mau closing statement. Oke, closing statement dari saya ya.
kurang lebih eh, sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ariel tadi. Saya bukan orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, tapi saya juga sedikit menerapkan lah, karena saya adalah anak organisasi. Jadi sedikit menerapkan tentang bagaimana kita berpolitik dalam organisasi seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri kita adalah manusia biasa yang tidak lepas dari yang namanya salah. Jadi kebenaran bukan sumbernya dari saya sendiri, tapi ini murni hasil dari apa yang saya alami selama berkecimpung dalam organisasi seperti itu. Jadi closing statement ya, aktivitas politik merupakan suatu yang natural. Jadi natural dan tidak dapat dicegah dalam interaksi antar aktor dalam kehidupan organisasi. Namun demikian setiap aktor harus memperhatikan etika berpolitik yang elegan agar pengaruh seseorang pada perilaku orang lain tidak bersifat memaksa, menakut-nakuti dan menyakitkan, tetapi merupakan pola pikir atau pola perilaku karena berpegangan pada prinsip atau setidaknya karena asas pertukaran manfaat. Jadi gimana kita sebagai kaum intelektual yang aktif dalam sebuah organisasi bisa mempertontonkan kepada teman-teman kita dalam organisasi itu sendiri, atau bahkan ke kita yang di IMM itu bagaimana mempertontonkan kepada adik-adik kita atau kader-kader kita bahwa politik itu tidak kotor seperti itu. Jadi mari kita sama-sama untuk tidak buta politik. Jadi jangan takut untuk berpolitik, teman-teman. Bukankah Tuhan juga tidak melarang kita untuk belajar apapun? Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Iqra, jadi membacalah atau belajar dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tidak melarang kita untuk belajar ilmu apapun gitu. Meskipun kita notabene-nya dari background-nya pendidikan, bukan berarti kita tidak butuh pendidikan seperti itu. Jadi kita tetap butuh pendidikan, butuh politik gitu loh. Bagaimana nanti kita terjun ke masyarakat dan bagaimana kita nanti mengajar siswa-siswa kita, misalkan kita jadi guru, itu butuh yang namanya politik seperti itu. Jadi jangan takut untuk belajar politik seperti itu. Terus yang terakhir, jangan bosan-bosan untuk menebar manfaat kepada orang lain, karena kita adalah, kalau kata Aristoteles, adalah orang makhluk sosial yang saling membutuhkan gitu. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan dalam sebuah organisasi seharusnya menjadikan kita sebagai ladang dakwah untuk menyalurkan ilmu-ilmu kita kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau bahkan keluarga-keluarga kita gitu. Jadi jangan bosan untuk menjadi orang yang bermanfaat seperti itu. Ya seperti itu, moderator. Ya, terima kasih baik dari Mas Aziz dan Safril. Banyak tadi kita belajar mengenai politik, terus ada juga kiat-kiat, terus mengatasi stigma dan lain sebagainya. Dari semua pembahasan mengenai politik organisasi, dari kita, mari kita pandai dalam menempatkan perilaku baik untuk diri sendiri dan untuk organisasi. Nah, untuk kepentingan besar dalam organisasi tersebut. Jadi mengesampingkan kepentingan pribadi dan untuk kepentingan bersama seperti itu. Dengan begitu kita akan paham mana perilaku politik organisasi yang etis dan mana perilaku organisasi politik yang tidak etis dilakukan. Kalau saya boleh mengutip kata-kata dari Mbak Najwa Shihab, itu seperti ini. Usia muda adalah modal agar tangan baik terus terkepal dan untuk arungi medan politik yang terjal seperti itu. Untuk yang terakhir, biar sahabat ngopi semangat, kita cek sound dulu. Jaya. Ya, Bu Safan, semangat tiada henti. Baik itu dari saya dan dari bidang hikmah. Apabila saya moderator ada banyak salahnya, saya yang sebesar-besarnya. Saya Siti Kurniatur Rahmah, pamit undur diri.
Ngemot. Ini menghubungkan ya? Nah, tadi aku ngomong kedengeran gak sih? Kedengeran cuma ini pas nyampe ke penutupannya. Assalamualaikum. Gimana ini? Ya, ulang dari situ aja. Oh, nanti itu ya. Ya Kayak diedit kan, diedit nanti. Mas Aziz yang mimpin itu ya, IMM Jaya, IM Busafan Semangat Ya Dandi. Oh iya. Eh, Apa ya? Tepuk tangan online dulu buat para narasumber kita dan moderator kita yang luar biasa dan operator kita yang setia menemani kita pada podcast sore hari ini. Apa terakhir sebelum kita tutup, mari kita satukan semangat. Salam kita sebagai kaum intelektual. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup IMM Jaya. Jaya. IMM Jaya. Karena kita dari IMM Bulusavan, maka kita jargon IMM Bulusavannya. IMM Bulusavan, semangat tiada henti. Semangat Ya Dandi. Oke, terima kasih. Ini saya tadi belum belum salam juga kan. Jadi terakhir dari saya kurang lebihnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Afril, barangkali mau menutup tadi. Oke, Terima ya kasih kurang lebihnya teman-teman. mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Apabila ada sebuah nilai yang bisa diambil ya mau diambil terapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat ngopi semuanya yang telah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada dua narasumber. Akhirnya kita sampai di akhir penghujung podcast pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan sampai kita tidak belajar politik. Politik itu harus kita pelajari seperti itu. Terima kasih. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.